Hambatan terbesar keberhasilanmu adalah ketika engkau fokus pada hasil orang lain tapi tidak mempelajari prosesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Sama seperti halnya orang yang menyukai hitung-hitungan belum tentu menyukai seni, dan orang yang menyukai seni belum tentu juga suka sama hitung-hitungan. Karena memang standar kepintaran orang itu berbeda, standar kebahagiaan orang itu berbeda. Ada yang mungkin bahagia dengan menjalani hidup apa adanya, atau misalnya ngikutin alur aja. Ada yang lebih bahagia dan lebih merasa memiliki tantangan kalau hidupnya itu sesuai dengan tujuan-tujuan yang dibuat. Menikah 11 tahun itu mempelajari banyak hal pastinya ya teman-teman. Sama seperti budgeting yang dulunya Bun Ai mungkin memang suka catat untuk pengeluaran dan pemasukan. Tapi Bun Ai itu jadi gak paham, oh ternyata yang membuat kita itu tetap boros padahal kita nyatet adalah tidak dikelompokkan atau tidak membuat lorong-lorong. Akhirnya Bun Ai pelajari itu berdasarkan apa? Berdasarkan peserta yang masuk, mempelajari dari semua kasus-kasus di Smart Mom Class, sehingga muncul lagi tuh materi baru, temuan baru. Oh ternyata ini kayak lebih efektif. Oh metode ini ternyata nggak semua orang cocok pakai dompet pintar misalnya gitu ya. Maksudnya dompet budgeting ya. Bun Ai nggak bilang merek nih di sini. Pekerjaan utama Bun Ai itu emang ibu rumah tangga, tapi barokallah memang setiap tahun Bun Ai berharap ada kegiatan baru yang bisa Bun Ai lakukan. Nah untuk tahun ini nih kayaknya belum bisa nih melakukan satu kegiatan baru, tapi insya Allah masih dalam proses. Nah sama seperti Bun Ai punya TK, itu awalnya Bun Ai kelola sendiri. Nah kayak gini ya, ini tuh adalah rincian-rincian rekap pengeluaran pemasukan TK. Nah alhamdulillah sekarang tuh udah dibantu sama timnya Bun Ai, Bunda Sarah, jadi itu jauh lebih mudah. Bun Ai bahkan boleh bilang efektif sangat. Dan Bun Ai itu seneng banget kalau kerja sama Bun Ai tapi selalu ada progresnya mereka. Jadi Bun Ai suka tanya kalau tahun ini sama dengan tahun kemarin, wah berarti kita belum berjalan. Gak hanya untuk bisnisnya Bun Ai ya, tapi mereka juga harus punya bisnis sendiri karena kita nggak pernah tahu kan di mana mereka akan berkembang. Karena sebenarnya manajemen yang baik adalah kita bisa mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan kita, tapi pastinya dengan cara yang ma'ruf. Jadi bukan yang hebat itu ketika kita tampil ya tampil terus menerus sehingga orang lain tuh nggak kelihatan padahal dia punya potensi. Tapi kadang-kadang kita harus tenggelam sejenak supaya orang lain tahu bahwa kita bersama orang-orang yang hebat. Nah sama kayak di Smart Mom Class juga, barokallah Bun Ai juga punya tim yang luar biasa, sehingga alhamdulillah hari ini Smart Mom Class udah hampir sekitar 10.000 peserta. Terus kelas-kelasnya itu bervariatif. Itu karena kerjasama ya, jadi ada tim yang khusus ngedata peserta, ada yang khusus untuk bantuin kasusnya juga, sehingga Bun Ai juga punya kesempatan untuk belajar terus menerus. Jadi tuh materi-materi yang ada di Smart Mom Class insya Allah terus kita perbaharui. Oke, jadi untuk hari ini sesuai dengan janji Bun Ai, kita mau ngebahas tentang THR. Dan sebelumnya Bun Ai ngucapin terima kasih dulu buat kamu yang selalu setia nonton channel Keluarga Bun Ai. Sekali lagi mohon maaf banget kalau Bun Ai belum maksimal, tapi insya Allah Bun Ai coba maksimalkan kembali. Dan buat kamu yang baru bergabung, jika berkenan ayo support channel ini supaya jauh lebih berkembang dengan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Jika dirasa video ini ada manfaatnya, teman-teman boleh share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Apalagi yang punya Instagram nih, selain nge-share boleh ya tag Bun Ai, nanti insya Allah Bun Ai follow back. Oke, jadi kita langsung pakai metode si KPPS ya. Gak usah main sindir-sindiran ya. KPPS sehari gajinya sekian juta, terus kalau sebulan sekian juta, gak usah kayak gitu ya teman-teman. Karena semakin singkat pekerjaan seseorang pasti bayarannya akan semakin tinggi. Kayak guru pasti beda sama narasumber. Bun Ai jadi guru tetap sama jadi narasumber itu pasti beda banget bayarannya. Tapi kalau untuk ngatur THR ini kita pakai metode si KPPS. K yang pertama adalah kumpulkan. Jadi teman-teman wajib kumpulkan semua kebutuhan Ramadan dan juga kumpulkan semua sumber income. Nah ini udah Bun Ai praktekin sekitar 4-5 tahun. Alhamdulillah yang tadinya tuh agak-agak keteteran sekarang tuh udah mulai membaik.
Bahkan boleh Bunai bilang, barokallah banget ngerasa Ramadan tuh lebih kaya raya, terus THR itu masih bisa ada yang disimpan. Nah contoh ya, THR lain-lain tuh apa sih Bunai? Misalnya ada satpam perumahan, kebutuhan sekolah, terus pengurus, parsel sekitar, THR all staffnya Bunai, sama sumbangan nanti selama bulan Ramadan. Ini udah ada nominalnya, tapi mohon maaf banget, Bunai warnain putih. Supaya apa? Yang merasa ini kecil tidak insecure, yang merasa ini besar juga tidak insecure. Jadi kadang-kadang kan gitu, kok bisa ya dia 2 juta hidup sendiri, aku kayaknya 2 juta itu keteteran, kan jadi bikin insecure ya. Nah, di sini selanjutnya Bunda akan melis seluruh sumber dana yang mungkin bisa kita dapatkan selama 10 tahun 10 tahun. Lama banget 10 tahun kayak lagu dangdut ya. 10 bulan maksudnya ya, perjalanan. Yang pertama adalah THR ayah, THR bunda, tabungan amplop, deposito online. Jadi di sini untuk bayar THR all staffnya Bun Ai nih. Jadi alhamdulillah udah beres juga. Tabungan recehan untuk takjil 1 bulan alhamdulillah juga udah beres. Ini recehan 2.000-5.000. Tabungan 10 dan 20.000 untuk THR keponakan alhamdulillah juga udah beres. Nah yang belum juga ada tabungan amplop itu buat kebutuhan keluarga, itu masih kurang 7 amplop teman-teman. Nah jadi sumber income ini kita kumpulin jadi satu. Kenapa ada THR bunda? Karena jujur Bun Ai itu tipikal orang yang kalau kita punya bisnis atau kita punya usaha lah ya, kita juga harus bisa ngegaji diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk mengukur kemampuan apakah kita udah bisa bayar orang atau belum. Kalau kita udah bisa bayar orang, berapa kita bisa ngegaji orang tersebut. Jadi Bun Ai biasakan meskipun bisnis tapi selalu punya gaji untuk diri sendiri. Kalau sepanjang video Bun Ai ada pertanyaan, teman-teman silahkan sharing aja di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa Bun Ai jawab ya. Jangan susah-susah apalagi nanya timbangan. Oke, selanjutnya adalah P. P di sini adalah prioritas. Jadi kita wajib banget menentukan prioritas kita ini untuk apa dulu. Contoh, oke, aku yang pertama kita nabung untuk orang tua deh. Yang kedua untuk keponakan, sesepuh. Terus di sini lingkungan, terus masak-masak, makan-makan dan biaya lain. Sekali lagi, semuanya sudah ada nominalnya ya. Jadi contoh kayak biaya lain-lain tuh udah ada nominalnya. Bunda udah ketemu angka ini dan sudah berdiskusi sama Pak suami di akhir bulan November teman-teman. Terus kemarin tuh ada yang tanya, jadi Bun Ai budgetingnya pakai Excel? Enggak. Bun Ai itu seneng manual. Kenapa? Karena kalau pakai laptop atau misalnya pakai aplikasi itu Bun Ai khawatir hilang gitu, nggak kesimpan dengan baik. Tapi kalau dengan catatan, selain organ tubuh Bun Ai banyak yang bergerak, mulai dari tangan, mata, ingatan gitu ya. Dan nanti insya Allah 20 tahun lagi siapa tahu catatan Bun Ai dibuka Agni, itu bisa menjadi pelajaran buat dia juga, mohon maaf, dan bisa menjadi bukti otentik bahwa memang Bun Ai itu bisa dilihat nanti sama anak-anak, bundanya termasuk boros atau enggak sih, produktif atau konsumtif sih, kayak gitu ya. Oke, lanjut nih. Misalnya biaya mudik dan lain-lain. Setelah kita prioritaskan, P yang kedua adalah kita pisah-pisahkan. Jadi dari prioritas tersebut mulai kita bagi teman-teman. Jadi contoh misalnya ya, biaya lain-lain tuh apa sih? Yaitu tadi ya, biaya mudik, mulai dari bensin, tol, hotel, pasca lebaran. Kadang-kadang kan yang Bun Ai suka bilang, habis lebaran tuh bawaannya capek banget. Paling PR-nya yang belum Bun Ai pisahin itu adalah budget takjil 1 bulan. Ini jujur mepet banget dari hitungan Bun Ai, tapi mudah-mudahan bismillah tetap cukup untuk bagi-bagi takjil meskipun menunya sederhana. Oke, lanjut lagi, ini kayak ngebut ya. Padahal tadi kayak ngambil videonya udah lama banget, tapi pas dijelasin kok kayak buru-buru ya. Oke, selanjutnya di sini setelah kita pisah-pisahkan berdasarkan kelompoknya tadi, maka di sini yang S terakhir adalah kita saving. Di mana teman-teman harus kalau bisa dari THR tersebut kan masuknya income tahunan. Berarti kalau selama gajian tidak bisa saving untuk kebutuhan tahunan, seperti contohnya Bun Ai itu nggak bisa bikin sinking fund yang sedikit-sedikit nabung pajak kendaraan atau PBB rumah. Nah makanya THR ini itu kita prioritasin dulu untuk nabung si pajak kendaraan dan juga si PBB rumah.
Nah gitu ya, kira-kira kecepatan gak Bunda ngejelasinnya? Kalau kecepatan, teman-teman mau dibikinin video apalagi tentang THR, boleh banget ya sharing di kolom komen. Jadi Bunda ulang dulu ya, Kak, yang pertama adalah kumpulkan. Jangan pernah takut untuk ngumpulin yang kalian inginkan. Bagaimana kita mau berhasil kalau kita gak jujur? Kalau kita emang kurang dengan income 4 juta, terus kita paksa-paksain terus, sementara sebenarnya kita punya potensi untuk dapat 6 juta, kan lebih baik kita menggali potensi tersebut. Yang kedua adalah P, prioritaskan, lalu P, pisahkan, S-nya itu saving. Sebagai contoh nih, teman-teman boleh agak-agak dekat ke kamera. Ini adalah kebutuhan THR keluarga Bun Ai yang akan nanti didanai ya, didanai langsung oleh tabungan amplopnya Bun Ai yang sisa 7 lagi memang belum keisi. Tapi Bunda mutusin karena nanti hari Kamis insya Allah libur, Bunda udah bilang sama Pak suami, yuk kita cicil sedikit-sedikit. Gak tahu kenapa membuat Bun Ai itu di Ramadan benar-benar fokus cuma nyiapin takjil. Jadi kayak parcel untuk lingkungan, THR untuk staff-staff itu benar-benar rampung 1 minggu sebelum Ramadan. Jadi Bunda tuh benar-benar fokus kayak untuk anak-anak gitu ya, takjil anak-anak, takjil juga yang kita akan sedekahkan. Sekali lagi nggak ada unsur apapun di sini. Kalau teman-teman ngerasa iya Bunda income-nya banyak, enggak ya. Kalau banyak Bunda nggak mau repot-repot bikin kayak gini ya. Kalau dapat THR misalnya 20-30 juta lah contoh, Bunda nggak bakal mau repot-repot kayak gini. Karena Bun Ai jujur, Bun Ai tahu betul kalau ngandelin THR-nya satu doang atau dari income Pak suami itu pasti akan keteteran. Karena Bun Ai pernah mengalami hal tersebut. Maka hal tersebut kita kita analisis dan kita coba temukan solusi. Dengan kayak gini juga kita menggunakan THR-nya tuh nggak imajiner teman-teman. Oh nanti aku dapat sekian juta ya, mau beli A, B, C, D, E. Padahal pas udah dibeli ternyata budget buat keponakannya kurang, buat hamper silaturahim kurang, pasca lebaran leyeh-leyeh kurang juga. Apalagi yang mudik, pastinya kan namanya ketemunya mungkin 1 tahun sekali, itu pasti akan memakan biaya jauh lebih tinggi. Memiliki tujuan keuangan tuh membuat Bun Ai jadi lebih terarah aja. Kalau dapat income sampingan, nggak tahu ya, jadi kayak nggak terlalu euforia. Oh, oke nih lumayan nih ya, kita langsung babat aja habis. Enggak ya, jadi lebih nyaman aja sih kalau punya tujuan keuangan ya kalau Bun Ai pribadi. Dan tujuan keuangan Bun Ai juga bukan yang pakai aplikasi, pakai diagram lah, pakai apa tuh, grafik-grafik. Enggak kok, cuman Excel biasa aja, rumusnya juga pertambahan, paling perkalian, pembagian, dan selesai itu aja. Atau minus ya, pengurangan juga pasti. Nah di sini untuk kebutuhan THR, kadang-kadang tuh alhamdulillah Bun Ai akan ngebelakangin keperluan Bun Ai. Karena jujur nih, udah berapa tahun Bun Ai tuh nggak pernah beli kayak gamis. Alhamdulillah endorsement masuk terus. Yang selalu nggak absen sih jujur Bun Ai Agni Bima. Jadi kalau untuk beli kebutuhan Bun Ai pasti beliin ayahnya dulu sama Abang Rafa. Jadi alhamdulillah banget pas mau Ramadan tuh udah beres. Jadi kita udah puasa tuh nggak capek-capek lagi keluar. Anak-anak juga kita info selama Ramadan tuh jujur emang kita jarang buka puasa di luar ya. Soalnya itu tadi Bun Ai khawatir di sholat maghribnya. Bun Ai selalu bilang kalau cuma makan di restoran, insya Allah nanti tidak Ramadan juga kita bisa melakukannya. Sehingga Ramadan ini kita bisa jadi lebih fokus lagi. Kalau teman-teman hari ini masih ngerasa punya kendala, ingat Allah selalu punya kendalinya. Jadi kita berusaha aja. Bun Ai juga banyak kok ngurang-ngurangin budget yang ternyata nggak nyampe. Ya udah Bun Ai kurangin karena memang nggak sesuai sama kemampuan. Oke, jadi itu aja bisa Bun Ai share di hari ini. Semoga ada manfaatnya. Dan buat teman-teman yang punya pertanyaan, silakan aja langsung tulis di kolom komen. Gabung di komunitas budgeting gratis, klik ya, linknya ada di description box. Oke, jadi sampai sini dulu untuk video Bun Ai, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.